Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua baik-baik saja kan? Sudah jadi mandi semua? Nah, iya, alhamdulillah. Kalau mandi jadi semua ke sekolah toh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Siapa temannya tidak hadir? Oh, kenapa Bu dong? Sakit deh. Makanya anak-anak sekalian harus jaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Apalagi sekarang itu kondisinya lagi banyak virus. Itu nih disuruh pakai masker, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, Nurul pimpin doanya. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semua apa yang telah dipelajari bisa bisa kita mengerti. Nah, oke baik, jadi pelajaran hari ini kita mengenai alam sekitar. Ada yang tahu apa itu dan bagaimana itu alam sekitar yang dimaksud? Nah, pintar. Jadi alam sekitar itu adalah semua yang berada di sekitar kita, seperti contohnya hewan, tumbuhan, benda-benda. Nah, itu yang berada di sekitar kita. Itu adalah benda-benda yang mati. Nggak seperti kita ini kan, manusia bisa bicara, kita hidup. Jadi ada yang tahu bagaimana itu hewan dan bagaimana itu bentuknya itu hewan? Coba Nurul. Ya, pintar sekali. Hewan itu seperti ayam, kucing, anjing, dan semua yang berada di sekitar kita itu yang anak-anak pernah lihat. Itu adalah hewan. Kemudian ada yang tahu bagaimana itu tumbuhan dan seperti apa itu yang dimaksud dengan tumbuhan? Coba Hairunisa. Ya, pintar sekali. Tumbuhan itu seperti pohon pisang yang berbuah pisang. Kemudian ada mangga. Tuh pasti ada yang punya pohon mangga dekat rumahnya. Selain dari hewan dan tumbuhan, alam sekitar juga termasuk benda. Nah, benda itu adalah benda yang mati, dimana contohnya yaitu penggaris. Ini adalah benda dan semua yang ada di rumah tak seperti bantal yang selalu kita pakai tidur. Nah, itu adalah benda. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas ini. Tapi cara ukurnya yaitu menggunakan mistar. Kayak gini ya. Terus kita ukur ini pulpen berapa sentimeter. Kemudian, nah seperti Ibu punya ini 15. Nah, kemudian setelah diukur, hasil ukurnya anak-anak sekalian catat di lembar hasil pengukurannya. Nah, Ibu akan membagikan lembar hasil pengamatan anak-anakku sekalian. Jadi nanti dicatat di situ ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah cukup semuanya? Kumpul ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang kalian pakai itu adalah hasil ukur pengukuran yang baku. Nah, karena anak-anakku sekalian memakai mistar. Adapun ini adalah benda-benda yang dapat kita gunakan untuk mengukur benda, yaitu contohnya seperti mistar. Coba anak-anakku sekalian, ada yang bisa kasih cocok ini, mencocokkan gambar? Ya, oke, silakan maju.
Pintar semuanya. Jadi dalam mengukur ada dua satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku seperti anak-anak sekalian yang pakai tadi, yaitu mistar. Nah, satuan baku adalah hasil ukur yang sama. Semisal Nurul dan Hairunisa mengukur pulpen ini dengan hasilnya sama karena ia memakai pengukur yang baku. Kemudian satuan yang tidak baku adalah satuan yang berbeda-beda hasilnya. Biar kita kita ukur ini pulpen, tapi pengukuran yang kita pakai itu tidak baku. Semisal kita pakai jingkal, nah pasti hasilnya berbeda-beda. Nah, setelah kita belajar mengenai pengukuran benda-benda, Ibu akan membagikan cuplikan berita atau lembar berita. Anak-anakku sekalian, amati, baca baik-baik. Kemudian Ibu akan tanyakan apa-apa sajakah yang ada pada berita tersebut. Oke, saya bagikan ya. Catat ya semua, apakah yang hal-hal penting dalam berita tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah cukup ya. Nah, ada yang tahu berita banjir tersebut di daerah mana? Nah, pintar sekali. Jadi, banjir tersebut terjadi di Laos yang disebabkan oleh bendungan yang jebol. Pintar sekali. Nah, ada yang tahu terjadinya kapan? Ya, pintar sekali Hairunisa. Jadi terjadinya pada hari Senin malam tanggal 23 Juli 2020. Oke. Anak-anakku, mungkin anak-anakku sekalian sudah paham mengenai bagaimana cara mengukur benda, bagaimana pengukuran yang dimaksud satuan baku dan satuan tidak baku, serta bagaimana cara mengamati sebuah berita yang Ibu kasihkan tadi ya. Semoga anak-anakku sekalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, sebelumnya Ibu akan mengevaluasi apa-apa yang telah dipelajari tadi. Nah, Ibu akan tanya jawab ya. Nurul, Nurul ingat apa tadi yang kita pelajari? Ya, benar sekali. Jadi kita tadi belajar mengenai alam sekitar. Nah, Ibu akan bertanya lagi. Bagaimanakah itu satuan baku dan satuan tidak baku? Ya, pintar sekali. Jadi satuan baku adalah satuan yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang baku seperti mistar, jangka sorong, dan sebagainya. Kemudian satuan yang tidak baku, ya pintar sekali. Jadi satuan yang tidak baku adalah hasil pengukuran yang diukur dengan menggunakan jingkal atau langkah. Kan biasa gitu main langkah-langkah tuh. Nah, itu maksud satuan yang tidak baku. Nah, satuan itu bisa berbeda-beda hasil ukurnya kalau menghitung pakai jingkal atau langkah. Karena masing-masing berbeda jarita atau panjang jarita. Jadi itu termasuk satuan yang tidak baku. Kemudian kalau satuan yang baku itu kalau pakai kit mistar, karena ini sudah diatur ketentuannya. Oke, baik. Saya kira cukup sekian. Anak-anakku sekalian pintar-pintar. Semoga apa yang Ibu kasihkan pada hari ini bisa diterima dengan baik, bisa diingat-ingat lagi ya. Jangan dilupakan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.